Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Anak semua, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, Pak. Sudah puas liburannya? Belum puas, Pak. Belum, Pak. Masih kurang ya? Masih kurang. Pada mudik? Di rumah saja, Pak. Tidak kemana-mana. Tanggung soalnya ya. Di Maret juga nanti ada libur lagi ya? Oke, sebentar ya. Oke, saya cek kehadiran dulu ya, teman-teman. Ini dari Prodi Informatika terlebih dahulu ya. Abdurrahman Hakim. Abdurrahman Hakim sudah hadir? Abdurrahman Hakim belum ya? Lalu Ali. Ali Usman belum hadir ya. Edi, Edi Rasidi belum hadir ya. Habibi, Habibi belum hadir. Ilham, Hadir, Pak. baik. Ita, Ita Krisnawati belum hadir ya. Kholis, Kholis belum hadir ya. Mufid, Mufid belum hadir. Yoga, Hadir, Pak. ya, baik. Rafiatun, sudah hadir. Romi, Romi hadir, Pak. baik. Oke. Yang IF sudah ya. Pak Ita Krisnawati hadir. Oh, Ita, baik. Ita, ya. Next, selanjutnya untuk Prodi Sistem Informasi ya. Alisa, Alisa Nur Hafsah, belum hadir ya. Andrian, Hadir, Pak. baik. Angga, Angga Aditya, belum hadir ya. Cahyo, Hadir, Pak. Hadir, Pak. oh Alisa hadir. Tadi Angga, Angga hadir. Lalu Cahyo, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mau ngaji. Tadi kami, Pak. oh ya Cahyo hadir. Delia, Delia, Delia Mutia Sabrina, belum hadir ya. Dede, Dede, Dede belum hadir ya. Fajar, Fajar Nur Sidik, belum hadir ya. Arya, Hadir, Pak. baik. Ramlan, Hadir, Pak. baik. Hikmal,
Hikmal? Hikmal belum hadir ya. Azam? Azam? Azam belum hadir. Nahda? Hadir, Pak. Oke, baik. Nurul? Hadir, Pak. Baik. Dea? Hadir, Pak. Baik. Widuri? Hadir, Pak. Baik. Ikrom? Ikrom? Ikrom belum hadir ya. Oke, selanjutnya Prodi Teknologi Informasi ya. Oke, Ahmad? Hadir, Pak. Oke, Aji? Aji? Aji belum hadir ya. Alex? Hadir, Pak. Oke. Desi? Desi? Belum hadir ya. Didi? Hadir, Pak. Baik. Fata? Fata? Belum hadir ya. Fatih? Hadir, Pak. Baik. Galih? Hadir, Pak. Baik. Haba? Hadir, Pak. Baik. Jo? Jo? Josafat? Belum hadir ya. Kusmunadi? Hadir, Pak. Baik. Melki? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Yahya? Yahya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik. Farhan? Pak. Baik. Putri? Putri hadir, Pak. Baik. Fauzi? Fauzi? Fauzi belum ya. Belum hadir ya. Rafifah? Hadir, Pak. Baik. Ria? Hadir, Pak. Baik. Sofyan? Hadir, Pak. Baik. Wildani? Wildani? Iqbal Irfan Syah. Oke. Kita dengarkan adzan sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sampai Yuli Widada. Hadir, Pak. Baik. Derry. Hadir, Pak. Oke, baik. Baik, untuk pertemuan sebelumnya mengenai Firebase, ada masalah untuk Firebase? Bisa semua untuk yang Firebase? Ini untuk memudahkan teman-teman di sini. Sebentar, saya share screen dulu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk aplikasi untuk memudahkan nih teman-teman coba untuk yang Firebase, tapi teman-teman juga bisa coba di aplikasi teman-teman juga ya yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini saya buat aplikasi mengenai chat ya. Nah, di chat sendiri di sini saya coba menerapkan beberapa fitur dari Firebase ya. Seperti untuk autentikasi, untuk storage sama untuk eh, Firebase data ya, Firebase database-nya ya. Ini nanti kita coba ya. Nah, ini untuk alamatnya sendiri teman-teman bisa di fork juga boleh ya, silahkan. Jadi bisa dimodifikasi nanti di akunnya teman-teman. Ini saya masukkan di chat dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa di clone atau di fork ya, silakan ya untuk aplikasinya. Lalu di sini bagi teman-teman yang belum berhasil untuk mencobanya, karena untuk materinya yang di PDF itu masih versi lama ya untuk Firebase-nya. Jadi di Firebase ini ada beberapa perubahan UI ya sebetulnya ya. UI dan juga fungsi, jadi ada beberapa step yang berbeda. Di Flutter-nya juga ada update ya, di Flutter versi terbaru ya. Jadi makanya ada perbedaan langkah-langkah. Jadi makanya untuk mempermudah di sini teman-teman langsung akses saja ya, akses di dokumentasinya, di Firebase-nya. Jadi di sini di Firebase-nya, di dokumentasi Firebase di sini ada get started ya with Firebase. Dan di sini teman-teman bisa pilih yang Flutter. Ini saya copy lagi ya. Ini sudah saya copy di chat ya, Zoom chat ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita coba kembali ya untuk settingnya bagi teman-teman yang belum berhasil. Nah, ini ada beberapa langkah ya. Nah, ini di sini langkah pertama kan tentunya harus install editor ya. Editor IDE. Tentunya teman-teman sudah install ya. Bisa menggunakan Visual Studio Code, bisa juga pakai Android ya, Android Studio. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga kalau menggunakan cuman ini ya. Mungkin beda ya kalau Flutter-nya. Nah, cuman paling mudah menggunakan yang Visual Studio Code ya, teman-teman ya. Karena lebih ringan dibandingkan Android Studio ya. Lalu di sini juga pastinya teman-teman sudah melakukan untuk instalasi Flutter-nya. Nah, di sini langkah yang perlu dilakukan juga teman-teman di sini harus membuat akun ya, akun di Firebase-nya. Nah, ini bisa teman-teman login menggunakan akun Google teman-teman nih, akun Gmail nih, bisa Gmail atau Google account ya. Mungkin kalau yang perangkatnya HP-nya pakai Android ataupun menggunakan layanan email Gmail, ini pastinya sudah memiliki ya akun Google ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah login di Firebase-nya, di konsol Firebase-nya, di sini teman-teman bisa tambah add project ya.
Ini karena di sini saya sudah membuat untuk proyeknya, jadi di sini bisa langsung masuk ya. Nah, ini teman-teman kalau masuk ke Firebase-nya di sini ada banyak ya teman-teman ya. Di sini ada banyak fungsi yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan ya. Jadi seperti autentikasi, lalu ada Firestore database, lalu real-time database. Ini juga ekstensi-ekstensi lain. Ada storage, ada hosting. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 layanan dari Firebase-nya ya. Seperti autentikasi, Firestore database, dan juga storage ya. Jadi teman-teman di sini diklik ya. Jadi untuk autentikasinya tinggal teman-teman klik ya. Nah, ini untuk autentikasinya. Jadi kalau teman-teman di sini belum diaktifkan untuk layanan Firebase-nya, nanti biasanya ada seperti wizard ya. Jadi tinggal di next-next saja ya teman-teman. Lalu di sini juga sama ya. Untuk Firestore database-nya di sini kalau teman-teman belum pernah menggunakan, maka nanti akan ada seperti wizard-nya. Jadi tinggal di next-next saja untuk melakukan inisiasi ya, inisiasi penggunaan dari layanan Firebase-nya. Nah, ini begitu juga dengan layanan untuk storage-nya ya, teman-teman ya. Nah, di storage-nya kalau teman-teman belum pernah menggunakan atau baru menggunakan pertama kali di sini, nanti ada wizard-nya, tinggal di next-next saja ya, teman-teman ya. Nah, ini diaktifkan agar bisa menggunakan, nanti kita menggunakan layanan dari Firebase ini melalui Flutter-nya ya. Nah, ini kalau teman-teman sudah mengklon atau melakukan fork ya dari GitHub-nya di sini, nanti teman-teman buka di Visual Studio Code, dan di sini kita bisa ikuti kembali langkah-langkah dari dokumentasi di Firebase ya, teman-teman. Nah, yang pertama perlu dilakukan yaitu untuk melakukan instalasi Firebase CLI. Nah, ini penting ya, teman-teman ya. Jadi dilakukan instalasi dulu ya. Nah, ini untuk paketnya sendiri di sini menyesuaikan dari versi atau jenis OS-nya laptop teman-teman ya, laptop atau perangkat yang digunakan teman-teman ya. Jadi kalau perangkatnya itu teman-teman menggunakan OS-nya berbasis Windows, maka di sini teman-teman bisa download yang berbasis Windows ya. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini juga untuk di Windows ini teman-teman bisa menggunakannya itu instalasinya bisa berbasis Binary ataupun menggunakan Node.js ya. Pakai Node Package Manager ya atau NPM. Nah, kalau yang belum install NPM-nya, ini ada link eksternalnya yang teman-teman bisa akses untuk download atau install NPM ataupun Node-nya ya. Nah, kalau teman-teman di sini versi NVM-nya ada banyak ya. Kalau teman-teman pakai banyak project, ini bisa menggunakan yang NVM ya. Jadi semacam Node Version Manager ya. Jadi bisa melakukan instalasi Node-nya itu berbagai macam versi ya. Jadi bisa pakai NVM di sini gitu ya. Kalau mau installnya pakai NPM ya. Nah, ini bebas ya, sesuai preferensi teman-teman ya. Mau pakai standalone binary, jadi di-install pakai exe ya, atau pakai melalui NPM-nya. Ini bebas ya, teman-teman. Jadi sesuai preferensi. Nah, kalau install-nya itu menggunakan NPM, nih jangan lupa ada -G-nya ya, jadi untuk global ya. Jadi bisa digunakan di luar project ya, kalau menggunakan NPM. Lalu kalau sudah dilakukan instalasi di sini teman-teman login di CLI-nya, dicoba ya. Jadi kalau teman-teman sudah di sini, teman-teman nanti login nih, coba login. Habis login. Jadi biasanya kalau belum pernah login di sini nanti akan diarahkan ke browser ya untuk melakukan autentikasi terlebih dahulu. Cuman kalau sudah nanti biasanya ada notifikasi kalau sudah terautentikasi atau sudah login. Nah,
Nah, di sini kita kalau sudah melakukan instalasi dari Firebase CLI-nya, kita coba login di sini. Lalu kalau sudah, ini biasanya memang kadang agak lama ya, teman-teman. Bisa ditunggu saja ya. Nah, kalau sudah login, nanti biasanya akan meredirect ke browser ya, browser teman-teman. Jadi nanti akan menginputkan kredensial nih, kredensial dari akun Firebase-nya. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman menjalankan eh, instalasi Flutterfire ya, Flutterfire_CLI ini ya. Jadi diinstal melalui Dart di sini dengan instalasinya global. Jadi cukup sekali saja untuk instalasi Flutterfire CLI ini. Jadi bukan per project Flutter-nya ya. Ini makanya di sini ada global nih. Nah, kalau sudah selesai untuk instalasi awalnya di sini, teman-teman, nanti bisa melakukan Flutterfire configure ya. Jadi ini merupakan inisiasi ya, inisialisasi awal. Jadi di project teman-teman, oke, baik nanti ya, ya. Nah, di sini teman-teman nanti kalau sudah berhasil dilakukan clone ya, atau di project teman-teman, nanti di Visual Studio Code di sini kan ada tab ya, teman-teman. Nanti diakses aja di tab terminal ya. Nah, di tab terminal ini teman-teman bisa copy saja ya. Di copy saja di sini, di copy code sampel ya. Jadi di Flutterfire configure ini ya, untuk melakukan inisialisasi awal ya, untuk konfigurasi atau mengkonekkan antara aplikasi Flutter teman-teman dengan Firebase ya. Jadi bisa di copy di sini. Flutterfire spasi configure. Ini kalau di terminal, kalau di Windows bisa klik kanan ya, pastenya ya. Selain Ctrl V bisa klik kanan. Nah, ini karena saya sudah pernah melakukan instalasi, jadi saya skip ya. Cuman kalau teman-teman nanti di sini di enter ya, teman-teman ya, untuk inisialisasi Flutterfire-nya. Nah, di Flutterfire sendiri, dia akan membuat beberapa file ya, teman-teman ya, yang dikonfigurasi ya. Jadi nanti udah secara otomatis ya, teman-teman. Dan juga jangan lupa di Firebase teman-teman tadi dilakukan pembuatan project baru ya, sesuai dengan aplikasinya ya. Di sini saya sudah masuk ya di aplikasinya untuk project-nya. Lalu di sini kita ikuti lagi langkahnya. Jadi setelah Flutterfire configure, di sini kita akan tambahkan plugin dari Firebase Core-nya. Nah, untuk menambahkan plugin di sini bisa menggunakan command flutter spasi pub spasi add ya. Jadi sebetulnya ada beberapa cara untuk melakukan penambahan ya, penambahan library di Flutter. Bisa di edit di pubspec.yaml nih. Di sini bisa teman-teman tambahkan ya untuk library-nya. Nah, di sini bisa ditambahkan ya. Jadi Flutter mohon maaf ya, Flutter Firebase_core. Jadi ditambahkan di dependencies ya, teman-teman ya. Atau bisa menggunakan perintah flutter pub add firebase_core ya. Ini bebas ya. Cuman kalau teman-teman tambahkannya di pubspec.yaml, maka teman-teman menjalankan perintah flutter pub get nih, nanti. Oke, flutter pub get untuk melakukan update ya nanti nih. Update dari dependensinya, dependensi si Flutter-nya. Nah, cuman kalau mau gampang bisa di copy saja ya teman-teman untuk menambahkan plugin Firebase_core-nya. Lalu setelah dilakukan penambahan library di sini, edit CD, oke, baik, nanti ya. Maka teman-teman jalankan lagi ya Flutterfire configure-nya ya. Lalu setelah dijalankan di sini, di lib-nya maka teman-teman akan mendapatkan
file baru ya di sini, firebase_options.dart ya. Cuman di sini saya exclude ya, karena ada beberapa kredensial ya dari API key-nya ya, dari Firebase-nya ya. Nah, ini kalau mungkin teman-teman juga sudah familiar ya di Git ya, bisa di ignore-nya di sini ya, di Git ignore ya. Biasanya nanti dibuatkan, ditambah ya di konfigurasi Flutter-nya ya. Nanti biasanya nanti akan masuk di CI/CD-nya kalau CI/CD kalau pakai, cuman ini Flutter ya. CI/CD biasanya nanti yang di back-end ya. Nah, ini kalau ingin menggunakan dari plugin Firebase_core tadi, maka teman-teman bisa tambahkan ya di file Dart-nya ya. Dan teman-teman nanti ingin lakukan konfigurasi. Nah, di sini bisa ditambahkan di main-nya, di main.dart-nya ya. Di sini ditambahkan Firebase_core-nya. Nah, ini merupakan yang wajib di include nih, karena ini untuk fungsi-fungsi umumnya dari Firebase-nya. Dan juga ini jangan lupa import Firebase options-nya. Nah, ini Firebase option yang tadi di-generate ya. Di-generate ketika mengetikkan Flutterfire tadi ya, configure ya. Lalu di sini juga jangan lupa untuk melakukan load ya, untuk meload dari Firebase option-nya ya. Di sini bisa di-copy saja ya teman-teman. Di-copy di sini ketika filenya di awalnya ya. Jadi di void main di sini teman-teman tambahkan nih. Nah, ini karena ada await di sini harus ada asingnya ya teman-teman di fungsinya ya. Jadi bisa di-copy saja di sini ya. Untuk komen yang ini ya, await firebase.initialize f-nya. Lalu ini kalau mau coba ya di Flutter Run. Nah, cuman di sini kita akan bahas langsung untuk beberapa plugin yang ada di Firebase-nya. Jadi ada banyak plugin di sini teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan seperti Analytics, lalu App Check, Authentication, Cloud Firestore, Cloud Functions, Cloud Messaging, Cloud Storage, dan lain-lain di sini ya banyak ya teman-teman. Cuman yang teman-teman perlu perhatikan ya. Jadi Firebase ini berbayar ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat di sini ya, di pricing nih. Jadi ada batasannya ya, batasan yang teman-teman bisa gunakan ketika ingin menggunakannya secara gratis ya. Cuman kalau sudah di luar limit itu, maka bisa kena cas ya teman-teman. Jadi makanya ini opsi ya, penggunaan Firebase ini ya. Jadi biasanya untuk API, nanti teman-teman kalau di perusahaan kan menggunakan server sendiri ya, untuk melakukan koneksinya. Cuman kalau pakai Firebase ini lebih mudah ya. Jadi hanya tinggal memanggil satu fungsi saja sudah beres ya. Kalau pakai Firebase ya, kelebihannya seperti itu. Nah, ini ada pricing yang bisa teman-teman baca sendiri ya untuk pricingnya. Karena saya juga nggak dapat endorse nih, bukan endorse dari Firebase ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri untuk pricingnya. Jadi yang perlu di note oleh teman-teman di sini, Firebase ini berbayar ya sebetulnya. Lalu di sini kita akan coba untuk yang authentication-nya ya teman-teman ya. Nah, di authentication-nya teman-teman bisa klik ya di available plugin, lalu diklik misal authentication ya. Ini untuk membuka dokumentasi ketika ingin menggunakan Firebase untuk authentication. Nah, di sini teman-teman sudah sangat lengkap ya untuk dokumentasinya ya. Jadi bisa teman-teman coba di sini ya.
Nah, ketika teman-teman ingin memanfaatkan untuk Firebase yang authentication, di sini teman-teman bisa menginstall dulu ya, menginstall dulu plugin nih, plugin dari Firebase-nya. Jadi di sini bisa copy teman-teman nih, lalu di paste di Visual Studio Code nih, di terminalnya. Jadi bisa dipaste ya, untuk menambahkan library baru ya, atau plugin baru ya. Nah, kalau sudah ditambahkan, di sini teman-teman juga jangan lupa untuk mengimport ya. Mengimport Firebase _out nih, .dat nih. Di kelas yang ingin teman-teman gunakan. Nah, kalau di sini saya gunakannya itu di out ya, di out.dat nih. Jadi sudah ada tampilan untuk melakukan autentikasi ya. Cuman di sini memang tidak saya bagi ya, tidak saya bagi menjadi model, lalu juga tampilan dan juga provider ya. Jadi di sini saya cuman untuk percobaan saja ya. Jadi hanya satu bundle. Cuman kalau di secara tim atau di secara realnya ya, apalagi teman-teman yang sudah pernah pakai, yang sudah biasa menggunakan Flutter ya. Jadi biasanya memang ada dibagi-bagi, ada ditaruh di provider untuk pengambilan data-datanya, apalagi untuk otomatis mengubah di beberapa tampilan ya. Jadi pakai provider, lalu ada untuk menampilkan tampilannya di widget-widgetnya atau biasanya di screen nih, atau juga untuk penggunaan modelnya dan lain-lain nih. Jadi di sini cuman saya satukan saja untuk kemudahan nih. Nah, di sini di out-nya karena saya ingin menggunakan beberapa fungsi ya di out ini di sini saya gunakan fungsi seperti Firebase _out dan juga fungsi-fungsi lain ya dari Firebase ya, seperti storage dan juga database-nya ya. Nah, di sini tinggal di-include-kan, diimport dulu untuk bisa menggunakan fungsinya. Lalu melakukan inisiasi. Inisiasinya tadi sudah yang di main nih. Lalu di sini teman-teman kita coba melakukan ini ya, di manage user dulu, lalu kita lihat yang create user ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk create user di sini sangat mudah ya, hanya memanggil satu fungsi ini untuk membuat suatu user baru ya. Nah, ini ya, tinggal panggil fungsi ini untuk membuat suatu user baru. Jadi di sini sudah saya contohkan. Nah, di sini untuk menambahnya di sini ada di else-nya ya, teman-teman. Nah, kalau untuk loginnya di sini juga tinggal satu fungsi saja yang bisa teman-teman gunakan ya. Sign in with email and password. Kalau untuk membuatnya create user with email and password ya, teman-teman. Nah, di sini di fungsinya ada beberapa parameter yang perlu teman-teman perhatikan nih. Jadi di Visual Studio Code sangat mudah ya, bisa di hover. Jadi untuk melihat ya parameter-parameter apa saja sih yang wajib dikirim ya. Nah, atau parameter-parameter apa saja sih yang bisa dikirimkan ya. Jadi bisa teman-teman lihat ya, di hover saja fungsinya nanti akan terlihat dokumentasinya ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk create user with email and password ada parameter yang wajib ya, wajib dikirimkan seperti email dan juga passwordnya. Nah, ini melihatnya ada di required nih. Required berarti wajib ya. Kalau tidak dikirimkan maka akan muncul error ya. Tidak bisa dipakai. Atau juga untuk melihatnya itu bisa menggunakan kontrol spasi ya, teman-teman. Di kontrol spasi juga sama ya. Ini untuk melihat dokumentasinya ya. Dan juga autocomplete ya kalau kontrol spasi ya. Nah, di sini sebelumnya juga saya sudah membuat variabel ya untuk email dan juga password, dan di sini sudah link ke widgetnya ya, teman-teman. Nah, ini sangat mudah ya, hanya menggunakan satu saja ini bisa
digunakan nih untuk autentikasinya, untuk membuat maupun untuk loginnya. Ini cuman tadi saya coba run untuk emulator saya bermasalah lagi ya teman-teman. Coba saya jalankan lagi. Tadi saya barusan coba nggak bisa connect ya ke emulatornya. Mungkin nanti teman-teman coba mandiri ya. Nah ini nih, dia error ya, harus di restart kan yang saya. Jadi ada error ini. Ini teman-teman bisa coba nanti kalau sudah jalan aplikasinya dan juga di tampilannya kan ada menu awalnya itu kan login nih. Jadi nanti teman-teman klik yang buat baru ya, buat baru untuk sign up. Dan kalau teman-teman masukkan email dan juga password, nanti kalau sudah berhasil link ke Firebase-nya maka akan muncul ya di autentikasi yang di sini. Jadi akan muncul user yang teman-teman masukkan dari aplikasi Flutter-nya. Jadi akan muncul di sini, teman-teman. Dan juga di sini untuk Firebase Storage, ini juga cukup mudah ya, teman-teman. Ya, jadi bisa kita lihat lagi dokumentasinya di sini. Jadi di aplikasi sini untuk membuat user, saya juga menerapkan upload foto profil nih. Jadi makanya di sini saya gunakan Firebase Storage ya, teman-teman. Nah, di Firebase Storage kita coba lagi di Cloud Storage ya, teman-teman. Nah, di Cloud Storage ini, teman-teman diklik saja untuk masuk ke dokumentasinya. Di sini juga cukup mudah ya, diikuti saja. Nah, ini yang pertama, teman-teman, yang perlu pastikan yaitu untuk setup public access. Ya. Jadi kalau tidak dilakukan setup untuk public access, nanti tidak berhasil ya untuk upload-nya ya, teman-teman ya, untuk upload dari aplikasinya. Jadi di sini juga teman-teman kalau misalnya ingin menelusuri ya, kira-kira pas lagi dijalankan kok nggak berhasil, gagalnya di mana sih? Jadi teman-teman bisa aktifkan breakpoint-nya ya, breakpoint di ketika masuk ke button-nya, button dari submit-nya. Nah, di sini bisa di breakpoint dari awal sini. Atau kalau mau langsung, ya berarti untuk sign up-nya ya. Untuk sign up-nya berarti langsung di sini saja ya. Cuma kalau mau dari awal, di sini juga bisa ya untuk submit. Ketika submit nih. Jadi langsung ditambahkan breakpoint di sini. Nah, ini untuk melakukan penggunaan fitur dari Firebase Storage. Di sini teman-teman tentunya perlu install dulu ya library-nya. Library atau plugin dari Firebase Storage. Jadi teman-teman copy lagi, lalu paste di terminalnya ya. Jadi terminalnya dipaste, lalu dijalankan untuk Firebase Storage-nya. Nah, kalau sudah, jangan lupa juga diimport ya pluginnya di kode Dart-nya. Dan teman-teman nanti ingin gunakan ya Firebase Storage-nya. Nah, ini untuk tahap awalnya, teman-teman bisa inisialisasi dulu untuk variabelnya. Jadi untuk digunakan nanti ya. Jadi bisa di-copy ya ini. Jadi akan menjalankan Firebase Storage instance ya, untuk membuat instan dari Firebase Storage-nya. Nah, di sini juga sebetulnya ada beberapa cara penggunaannya. Nah, ini jadi kalau mau bucketnya ini untuk bisa memilih ya bucketnya, jadi bisa dimasukkan parameternya ya, parameter bucketnya. Cuman kalau secara default menggunakannya langsung menggunakan itu, jadi bisa teman-teman gunakan yang default nih. Ini coba kita masuk yang upload file sih. Nah, di upload file di sini ada beberapa contoh ya, seperti storage ref di sini ya. Jadi untuk membuat suatu referensi storage ya di sini. Jadi bisa menggunakan yang ref ya. Nah, ini untuk penamaan referensinya di sini teman-teman menggunakan child ya. Nah, ini child lalu nama filenya.
Jadi di sini bisa di copy ya. Nah, ini bebas ya penamaannya ya, tergantung preferensi teman-teman nih. Nah, juga di sini ada penyimpanannya. Jadi penyimpanannya di sini untuk penyimpanannya pakai UID dari usernya ya. Nah, ini ada tanda seru ya kalau di Flutter ya, di Dart ya. Nah, tanda seru ini menandakan kalau si user ini sudah dilakukan tidak kosong ya, variabel dari si usernya ini. Jadi nanti mengambil UID-nya ya, UID untuk penamaan file gambarnya di sini dengan format JPG. Nah, ini akan untuk ditaruhnya di sini pakai yang put file. Jadi sebetulnya untuk upload-nya ini ada berbagai macam cara di Firebase Stories ini. Jadi bisa menggunakan filenya atau dari string-nya. String itu dia datanya itu berupa base 64 ya biasanya. Bisa dari base 64 ya, base 64 biasa, base 64 URL atau data URL. Jadi teman-teman bebas ya. Mau pakai uploadnya itu dari file ke dari string atau dari raw data ya. Jadi terserah teman-teman ya penggunaannya. Jadi ini bisa teman-teman coba ya. Ini ya. Lalu kalau sudah selesai di sini, saya akan ambil lagi ya untuk download URL-nya, untuk mengambil datanya ya. Karena apa? Karena nanti akan membuat atau saya simpan lagi ke database ya. Nah, di sini database-nya saya gunakan fitur dari Firebase Firestore. Nah, ini saya gunakan lagi plugin dari Firebase yang lain ya, teman-teman ya. Yaitu Firestore ya. Nah, gimana cara lakukan penggunaannya untuk Firebase yang Firestore ini? Jadi sama, teman-teman bisa gunakan juga di sini yang Cloud Firestore ya, teman-teman ya. Nah, ini kita balik lagi ke yang tadi ya, yang di Firebase. Nah, ini untuk plugin-pluginnya kita akan lakukan instalasi lagi ya, untuk yang Firestore-nya. Nah, di Firestore-nya ini teman-teman tinggal ikuti saja langkah-langkahnya di sini. Ini ada di ya. Oh, ini .flutter ya, ada di sini teman-teman. Jadi tadi masuk get started di Firestore-nya, nanti di sini untuk development environment teman-teman pilih yang .flutter ya. Nah, di .flutter ini juga sama ya, mirip dengan instalasi yang sebelumnya seperti autentikasi dan juga untuk storage-nya. Nah, ini kita perlu menjalankan Flutter Pub Add ya. Jadi di sini kita gunakan yang Cloud Firestore ya. Jadi kalau sudah ditambahkan di terminalnya, teman-teman nanti lakukan ini juga ada ini apa namanya additional aplikasi ya. Cuman ini bisa teman-teman coba kalau misalnya bisa jalan juga nggak masalah ya. Ini karena untuk iOS dan juga macOS ya. Nah, ini juga untuk penggunaannya ya, teman-teman. Ini jangan lupa juga untuk menambahkan ya, menambahkan package-nya ya, diimport dulu ya, untuk cloud_firestore.dat-nya ya. Dan juga di sini teman-teman lakukan instansi, pembacaan instansi. Jadi ini juga mirip dengan yang Firebase Storage, jadi ada instansinya dulu yang di-load ya, teman-teman. Di instansinya, terus nanti gunakan bisa di sini contohnya ada di penambahan ini ya. Jadi tadi kan sudah dilakukan inisialisasi ya. Ini teman-teman kalau misalnya mau dibuat disimpan dulu di variable ya, di instansinya.
Ini misalnya ditaruh di DB atau bisa langsung di dalam satu line sudah menjalankan beberapa fungsi juga bebas ya sebenarnya. Nah, ini bisa menggunakan collection nih. Nah, ini penamaannya juga sebetulnya bebas ya teman-teman ya. Bisa users, bisa apa, ini merupakan suatu tabel ya. Cuman kalau di Firebase Firestore ini, dia database-nya itu berupa NoSQL ya, mirip dengan MongoDB, lalu juga VaultDB, eh, dan lain-lain ya. Seperti time series database juga dia merupakan NoSQL ya. Jadi makanya di sini datanya itu berupa suatu collection ya teman-teman. Tabelnya itu jadi dia dinamis ya. Untuk kalau di itu berarti kolom ya. Kolomnya berarti dinamis ya. Jadi makanya di sini merupakan suatu collection. Nah, ini collection kalau di SQL berarti ini nama tabelnya ya. Nama tabel users ya. Nah, ini bisa collection, lalu di sini juga menambahkan suatu dokumen nih. Jadi kalau di NoSQL itu suatu atribut itu berupa suatu dokumen nih. Jadi di sini di set ya, di set ini nama atribut-atributnya ya pada dokumen tersebut nih. Jadi di sini ada username, email, dan juga image URL. Image URL yang tadi kita tangkap nih dari Fire Storage-nya, Firebase Storage-nya tadi di sini. Nah, ini bisa teman-teman coba ya untuk melakukan konfigurasi antara Flutter dengan Firebase-nya ya. Jadi di sini kita coba untuk melakukan penggunaan dengan Firebase Authentication, lalu juga Firebase Storage, dan juga Firebase Firestore-nya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silahkan bisa dicoba ya, coba secara mandiri ya, teman-teman. Dokumentasinya teman-teman bisa akses ya di firebase.google.com/docs ini ya. Sudah sangat lengkap nih. Jadi kita coba yang authentication, lalu juga Firestore, dan juga yang storage ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Ini padahal saya ngajar kelas pagi nggak ada masalah ya. Cuman sekarang bermasalah untuk emulatornya. Cuma memang belum saya matikan ya laptopnya ya tadi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sudah cukup jelas semuanya, teman-teman. Bisa dicoba secara mandiri ya. Nanti kalau ada kesulitan silakan sampaikan di grup ya. Tadi yang belum saya cek kehadirannya Fata ya. Fata Iya, Pak. ini Saya, Pak. prodi prodi apa Fata? TI, Pak. TI ya. Izin Pak, saya Pak Edi Rasidi Pak dari Prodi F. Oh ya, baik.
Ada lagi selain Fata dan Edi? Untuk materi sudah cukup jelas, teman-teman? Ada pertanyaan, silakan. Silakan bisa dicoba ya, teman-teman ya, untuk Firebase-nya ya. Kalau misalnya teman-teman ada server yang bisa teman-teman manfaatkan untuk sebagai back-end-nya ya, ini teman-teman juga bisa ya, bisa langsung ya, memanfaatkan server tersebut ya. Seperti yang dijelaskan di penjelasan minggu sebelumnya ya, minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kan menggunakan langsung API ya, API buatan sendiri ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan teman-teman coba baik di aplikasi sendiri maupun tadi di aplikasi contoh yang saya buat ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Nah, selamat malam, rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama. Selamat malam.